Saat itu, Jessica yang masih rebahan sambil membaca novelnya, dia melihat dari dalam tenda ada. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gue Yusuf. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih karena kalian telah mengklik video ini. Dan gue juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Ipen Alzikra karena dia telah mengizinkan gue untuk mengangkat cerita ini ke channel gue. Buat kalian yang penasaran sama Bang Ipen Alzikra, sang penulis cerita ini, kalian bisa langsung kunjungin aja Facebooknya, linknya gue taruh di deskripsi ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh Bang Ipen Alzikra, di mana pada kisah ini menceritakan tentang perjalanan pendakian seorang wanita yang sudah 3 kali mendaki ke Gunung Semeru, namun selalu gagal sampai di puncak karena selalu mendapatkan gangguan-gangguan gaib. Kita sebut saja wanita itu namanya Jessica. Jadi pada pendakian kali ini adalah pendakian keempatnya Jessica ke Gunung Semeru. Namun, pada perjalanan kali ini, Jessica dan juga teman-temannya mendapatkan gangguan-gangguan horor yang bahkan lebih parah daripada gangguan-gangguan di pendakian sebelumnya. Apakah kali ini Jessica berhasil sampai di puncak Mahameru? Dan gangguan apakah yang dialami oleh Jessica dan teman-temannya? Penasaran? Tonton terus video ini sampai habis. Oh ya, sedikit informasi, di 3 pendakian Jessica sebelumnya, Jessica dan juga teman-temannya selalu gagal sampai puncak dikarenakan diteror oleh makhluk yang ada di Ranu Kumbolo. Di pendakian kedua, mereka diganggu juga oleh sesosok anak kecil yang sangat jahil. Sedangkan di pendakiannya yang ketiga, temannya si Jessica ini sampai kerasukan dan meminta darah segar. Hal-hal itulah yang membuat mereka gagal naik ke puncak karena mereka memutuskan untuk turun kembali. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, nyalain juga tombol notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video horor berikutnya. Oke, udah pada siap ya? Kita langsung aja menuju ke dalam ceritanya. Pada suatu pagi, tanggal 8 Agustus 2014, Jessica menghubungi salah satu sahabatnya, kita sebut saja namanya Rere, untuk mengajaknya mendaki lagi ke Gunung Semeru. Halo, assalamualaikum Re. Halo, waalaikumsalam Jess. Tumben pagi-pagi kamu telepon, ada apa ini? Aku pengen naik Semeru, temenin ya. Hehehe. Hah, kamu gila? Sudah 3 kali kita gagal muncak, masih mau naik lagi? Please ya, temenin. Iya deh, iya. Sama siapa aja emang kita mau mendaki? Gampang lah itu, nanti aku hubungi teman-teman yang lain. Oh, oke lah kalau gitu. Setelah Jessica sudah menelpon si Rere, akhirnya Jessica pun menelpon 2 teman lainnya. Kita sebut saja namanya Dion dan Danang. Singkat cerita, Dion dan Danang pun akhirnya menyetujui untuk ikut mendaki. Setelah semua sudah oke, hari itu juga mereka memutuskan bahwa rumahnya Jessica menjadi titik kumpul mereka karena rumahnya Jessica yang paling dekat dengan jalur pendakian. Keesokan harinya, saat itu tanggal 9 Agustus 2014, Rere pun datang ke rumahnya Jessica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok sendiri? Yang lain mana Re? Iya, bentar lagi. Mereka masih di jalan. Bentar lagi juga nyusul. Gak lama berselang, Dion dan Danang akhirnya pun datang. Saat mereka berempat sudah kumpul, mereka pun membahas tentang perjalanan yang akan mereka lalui kembali. Saat itu, Dion dan Danang mengusulkan kalau pendakian mau dimulai tanggal 12 Agustus dengan tujuan bisa merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di puncak nanti. Akhirnya, semua pun setuju dengan usul Dion dan juga Danang. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan, tanggal 12 Agustus 2014. Mereka semua pun kumpul di rumahnya Jessica. Setelah kumpul, mereka pun akhirnya berangkat menuju Malang, menggunakan sepeda motor dengan berboncengan. Gak lama menempuh perjalanan, akhirnya sampailah mereka di area penitipan motor, yang kebetulan tempat penitipan motor itu adalah tempat saudaranya Jessica. Setelah menitipkan motor, mereka pun langsung menuju ke basecamp Ranupani.
Setelah sampai base camp, mereka pun memutuskan untuk sholat terlebih dahulu, berdoa agar perjalanan mereka dilancarkan. Setelah selesai sholat, Jessica menyuruh si Dion untuk mengurus si Maxi. Yon, kamu urus si Maxi ya. Oke. Selang beberapa lama kemudian, Dion menghampiri Jessica, Rere, dan juga Danang. Oke, semua sudah beres. Dari tadi kek, lama banget bangke. Re, jaga omongan. Kita ini mau bertamu ke Semeru. Entah pengaruh apa, suasana yang tadinya asik seketika berubah menjadi membosankan. Di situ, Rere menjadi uring-uringan. Setelah semua beres, cek perlengkapan juga sudah oke. Mereka berdoa terlebih dahulu, yang dipimpin oleh Dion. Setelah berdoa, mereka memulai perjalanan. Ranupani kini sudah mereka tinggalkan, menyusuri tanjakan demi tanjakan dengan harapan yang besar. Singkat cerita, setelah berjam-jam mereka berjalan, sudah terlihat hamparan danau yang sangat indah. Ya, Ranu Kumbolo. Di 3 pendakian mereka sebelumnya, di tempat inilah mereka diganggu. Tuh kan, Ranu Kumbolo lagi. Di situ, Rere mulai lagi mengeluarkan ucapan anehnya. Seakan-akan dia melihat masa-masa dulu. Ya, masa-masa di mana dia kerasukan di Ranu Kumbolo. Udah Re, banyakin doa aja. Dengerin tuh Re. Akhirnya, mereka pun benar-benar sudah sampai di Ranu Kumbolo. Di situ, Danang mengajak mereka untuk ngecamp di Ranu Kumbolo. Yang jelas-jelas, di situ adalah momok bagi mereka semua. Oke, kita ngecamp di sini aja ya. Sebentar lagi hujan kayaknya nih. Saat itu, sebenarnya Jessica ini agak ragu untuk ngecamp di Ranu Kumbolo. Tapi, alam sudah menandakan bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Ya udahlah, akhirnya mau nggak mau, mereka semua pun ngecamp di Ranu Kumbolo. Dion dan Danang langsung bergegas untuk mendirikan tenda. Setelah tenda sudah didirikan oleh Dion dan Danang, Jessica dan Rere menyiapkan makanan. Tenda sekarang sudah berdiri dan makanan pun sudah siap. Setelah selesai makan, Jessica mengajak teman-temannya untuk sholat asar. Tapi saat itu, Rere dan Dion malah memilih untuk rebahan dengan alasan mereka capek. Akhirnya, cuma Jessica dan Danang yang sholat berjamaah. Akhir dari sholat, dilanjut dengan Danang yang bertadarus dan berzikir. Dengan tujuan untuk membentengi mereka dari gangguan jin setempat. Setelah selesai sholat, Jessica hanya rebahan sambil membaca novel yang dia bawa. Namun tiba-tiba, Jessica ini kayak mendengar suara nenek-nenek. Ngapain kamu kesini? Pulang sana, pulang. Di situ, Jessica benar-benar bingung dan bertanya-tanya dalam hati. Itu suara siapa? Sementara Rere ini udah terlelap tidur. Ranu Kumbolo dengan misterinya masih usil mengganggu Jessica. Tapi ya udahlah, di situ Jessica langsung berdoa dan berpikir positif. Gak lama berselang, akhirnya hujan pun turun. Dengan berhembusnya angin yang sangat kencang, menambah kesan yang membuat Jessica ini makin gak nyaman. Saat itu, Jessica yang masih rebahan sambil membaca novelnya, dia melihat dari dalam tenda, ada bayangan wanita yang melintas di depan tenda mereka. Bukan cuma itu, Jessica juga mendengar suara wanita yang pada saat itu terdengar seakan melarang mereka untuk bertamu ke alam Semeru. Saat itu, Danang terus berzikir dan berdoa untuk memagari diri dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun tiba-tiba, Dion yang saat itu tertidur, tiba-tiba dia terbangun dan ngajak melanjutkan perjalanan. Padahal saat itu hujan masih sangat deras. Ayo kita lanjut perjalanan ke atas, hujan sudah reda. Apaan sih Yon? Di luar masih hujan lebat itu. Mau nekat naik, yang ada hipo ntar. Sudah, kita tunggu besok baru naik. Malam ini di sini aja, nggak ada yang kemana-mana. Ah, terserahlah, aku mau tidur aja. Menjelang waktu maghrib, Jessica masih berbaring sambil membaca novelnya itu. Sementara, Danang melanjutkan doa dan juga berzikirnya. Sedangkan, Rere dan Dion ini masih tertidur. Padahal, kita semua tahu bahwa kita nggak boleh tidur menjelang maghrib.
Saat sedang santai membaca novel, tiba-tiba Jessica mencium bau amis darah yang sangat pekat. Namun, seketika bau amis itu berubah menjadi bau melati. Gak berhenti sampai di situ. Bau melati itu pun sekarang berubah menjadi bau dupa. Di situ, Jessica langsung bertanya kepada Danang tentang bebauan ini. Nang, Danang, kamu nyium nggak bau amis, melati, dan sekarang bau dupa? Enggak, aku cuma cium bau amis aja, Jess. Seketika, seluruh tubuhnya Jessica langsung merinding. Sampai akhirnya, Jessica melihat jam tangannya sudah menunjukkan jam 7:08. Jessica sudah kelewatan sholat maghribnya. Kemudian Jessica pun langsung mengajak Danang untuk sholat isya dan menjamak sholat maghrib yang gak kerasa sudah terlewat sama Jessica. Malam yang mereka lalui seakan panjang dan waktu terasa lambat bergerak. Hujan yang tadinya deras sekarang tinggal gerimis-gerimis kecil aja. Namun suhu malam itu terasa benar-benar sangat dingin. Gak lama berselang, Rere pun akhirnya terbangun dari tidurnya karena dia lapar. Akhirnya Rere pun mengajak Jessica untuk memasak makan malam. Setelah makanan siap, Jessica langsung membangunkan Dion untuk mengajaknya makan. Setelah selesai makan, Jessica menata carrier untuk pembatas tidur. Jessica tidur di sebelah Rere, sedangkan di sisi lain, Dion tidur sebelahan dengan si Danang. Ketika Dion, Rere, dan Danang sedang tidur, sementara Jessica ini masih resah mengatur posisi tidur yang serba salah karena nggak nyaman. Namun tiba-tiba, lagi-lagi Jessica mencium bau amis yang sangat pekat. Ya Allah, lindungilah aku juga semua sahabatku. Kami di sini hanya mau mewujudkan mimpi untuk merasakan indahnya puncak Mahameru. Karena rasa takut yang terus mengganggu, akhirnya Jessica pun membangunkan Rere yang ada di sebelahnya. Namun, di situ Rere nggak kebangun. Yang kebangun adalah Danang. Kamu kenapa, Jess? Kamu nyium bau amis lagi nggak, Nang? Enggak tuh. Udahlah, istirahat aja, baca doa, Jess. Akhirnya, di situ Jessica berinisiatif untuk mengoleskan minyak kayu putih di bawah hidungnya, dengan harapan bisa menghilangkan bau amis yang sangat pekat itu. Hingga akhirnya, Jessica pun saat itu langsung tertidur. Namun, sekitar jam 2 malam, Jessica terbangun lagi, dan dia melihat si Danang sedang duduk di dalam tenda. Nang, nggak tidur? Belum, Jess. Kamu dengar nggak? Ada bunyi seperti kereta kencana melintas. Aku nggak denger tuh. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Tapi di situ, Jessica ini langsung kaget dan langsung merasa takut. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 4:30 pagi. Akhirnya, mereka semua melakukan prepare perlengkapan karena mereka mau lanjut nanjak pagi ini. Belum melanjutkan perjalanan, mereka pun berdoa bersama terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi. Namun, gangguan-gangguan mistis belum selesai. Mereka yang saat itu sedang menyusuri tanjakan cinta, tapi mereka ini ngerasa, kok mereka ini kayak berputar-putar doang di situ. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan berdoa lagi. Setelah berdoa, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Dan alhamdulillah, akhirnya mereka bisa keluar dari tanjakan cinta yang terus berulang-ulang mereka lalui. Setelah mereka berhasil melewati tanjakan cinta, mereka pun beristirahat sejenak. Di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba Dion membuka percakapan. Kalian berdoa apa tadi pas kita muter-muter di tanjakan cinta? Aku berharap sampai ke puncak di pendakian kali ini. Kalau kamu, Jess? Sama doaku seperti Rere. Kalau kamu, Nang? Aku berharap kita semua selamat sampai pulang nanti. Emang kamu berdoa apaan, Yon? Hehehe, aku berdoa agar bisa balikan sama Jessica. Apaan sih, Yon? Bukannya berdoa yang benar, malah berdoa begitu. Setelah obrolan itu, Danang pun mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Mereka terus berjalan sampai akhirnya Jessica tersadar
kalau mereka sekarang sudah terpisah. Saat itu, Jessica cuma berdua doang sama si Danang. Sementara, Dion dan juga Rere yang tadinya ada di belakang Jessica dan Danang, tiba-tiba sekarang udah nggak ada. Singkat cerita, Jessica dan juga Danang sudah sampai di Kalimati. Di situ, Jessica melihat banyak tenda yang berjejer. Dion sama Rere mana ya? Nggak muncul-muncul. Kita tunggu dulu aja mereka di sini, Jess. Sampai setengah hari berlalu, Jessica dan Danang ini menunggu Rere dan Dion. Tapi mereka ini nggak kunjung-kunjung juga datang. Sebaiknya kita turun, susul mereka. Hah? Gila apa? Kita udah di sini loh. Masa mau turun lagi? Aku nggak mau gagal sampai puncak lagi, Nang. Di situ, keegoisan Jessica pun muncul. Karena memang dia sudah nggak mau gagal lagi ke puncak Mahameru. Akhirnya, Jessica dan Danang pun memutuskan untuk mendirikan tenda di Kalimati. Singkat cerita, maghrib pun datang. Dion dan juga Rere belum datang juga. Akhirnya, Jessica dan juga Danang memutuskan untuk turun mencari Dion dan Rere dengan meninggalkan peralatan dan tendanya di Kalimati. Setelah lama Jessica dan Danang mencari si Dion dan juga Rere, alhamdulillah Jessica dan Danang menemukan Rere dan juga Dion yang ternyata mereka berdua ini cuma muter-muter aja di daerah situ. Setelah mereka berempat sudah kumpul lagi, mereka pun langsung bergegas untuk naik ke Kalimati, tempat Jessica dan Danang mendirikan tenda. Singkat cerita, sampailah mereka berempat di tenda mereka. Saat itu, Jessica langsung membuatkan mereka makanan. Namun saat itu, Jessica merasa ada keganjilan dengan Rere dan juga Dion. Mereka berdua ini lebih banyak diam sedari tempat mereka ditemukan sampai saat ini. Di situ, Jessica melihat si Rere kayak orang yang lagi kedinginan karena wajahnya itu terlihat sangat pucat. Akhirnya, Jessica pun meminjamkan jaket gunungnya kepada Rere, berharap agar Rere ini nggak kedinginan. Di situ Rere pun hanya mengangguk dan memakai jaket yang dipinjamkan oleh Jessica. Selama mereka ngecamp di Kalimati, Jessica ini masih aja mencium bebauan-bebauan yang sama seperti bebauan yang dia cium di Ranu Kumbolo. Saat itu, Jessica mulai mendengar suara gending gamelan. Pada saat itu, Dion dan juga Rere sudah tertidur. Tinggal si Danang dan juga Jessica yang belum tidur. Jess, kamu nggak tidur? Belum, Nang. Ya sudah, aku istirahat duluan ya. Capek nih badan. Iya, Nang. Gak lama kemudian, Jessica pun akhirnya tertidur juga. Namun, di dalam tidurnya, Jessica ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Jessica didatangi oleh sesosok nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu mengucapkan sesuatu kepada Jessica. Kalian di sini hanya tamu. Jaga tata krama kalian. Apa salahku, Nek? Aku di sini hanya pengen naik ke puncak Mahameru. Bukan kamu, tapi temanmu mengotori tanah Semeru. Seketika, Jessica merasa badan Jessica ini kayak lagi ditindih dan juga dicekek. Seluruh badannya itu kaku dan gak bisa digerakin sama sekali. Padahal saat itu matanya Jessica itu sudah melek, tapi badannya tetap gak bisa bergerak. Jess, bangun. Kamu mimpi apa? Lupa berdoa ya sebelum tidur. Jessica. Iya, Nang. Aku sholat tahajud dulu ya. Ya udah, kita jamaah aja. Singkat cerita, setelah Jessica dan Danang selesai ibadah, mereka berdua pun mengobrol yang diikuti oleh Dion yang tiba-tiba terbangun. Namun saat itu, Jessica ini ngerasa ada sesosok yang tinggi besar berada di belakang tenda mereka. Tapi di situ, Jessica mencoba berpikir positif dan berdoa di dalam hati. Saat itu, Jessica melihat si Danang sedang duduk sambil membaca ayat-ayat suci. Sementara, si Dion ini sibuk dengan HP-nya. Kamu gak sholat, Yon? Enggak, Jess, dingin. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pada pagi itu, tanggal 15 Agustus 2014, mereka melanjutkan perjalanan ke atas sana. Ya, puncak Mahameru. Puncak yang sudah mereka impikan selama ini.
Namun, di tengah perjalanan, Rere yang dari kemarin diem aja, tiba-tiba dia kerasukan nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu adalah nenek-nenek yang ada di dalam mimpinya si Jessica. Berbagai doa dan cara sudah mereka lakukan untuk menyadarkan Rere, tapi tidak membuahkan hasil. Saat itu, Danang menyuruh si Jessica dan juga Dion untuk memegangi badannya Rere yang saat itu sedang melawan, meronta, bahkan ucapan ancaman keluar dari mulutnya Rere. Di situ, Jessica cuma bisa menangis dan berharap ada pendaki lain yang menolong. Selang berapa lama, Danang memberikan air kepada Rere yang sudah dia doakan. Tubuh Rere yang sedang kerasukan seketika langsung pingsan. Akhirnya, di situ mereka memutuskan untuk turun sambil menunggu Rere tersadar. Mereka duduk hampir seharian di sana, namun gak ada satupun manusia yang terlihat selain mereka berempat. Sampai akhirnya, Danang pun mendirikan tenda lagi di malam ketiga itu. Mereka kembali ngecamp sambil menunggu kondisi Rere membaik, lalu mereka langsung turun. Singkat cerita, malam pun tiba, namun Rere masih belum juga tersadar dari pingsannya. Malam itu, Jessica, Danang, dan Dion rumbukan untuk turun besok pagi. Aku mau kita semua turun, pulang. Gak perlu kita naik Semeru lagi kalau kayak gini. Ya udah, kita besok pulang. Di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba Rere ini tersadar. Dan Rere gak setuju kalau besok harus turun dan pulang. Enggak, Jess. Aku mau lanjut. Buat apa naik lagi, Re? Lihat kondisimu. Kalau kalian mau turun, terserah. Aku tetap mau mewujudkan mimpiku, Jess. Re, kamu pikir dong. Ya sudah, biarkan Rere istirahat dulu, Jess. Tapi kan, Nang, lihat kondisinya. Iya, Jess, sabar. Kita yang sehat mesti ngertiin yang sedang sakit. Lebih baik berdoa lalu istirahat. Akhirnya, di situ mereka membuat kesepakatan. Dan demi mewujudkan permintaannya Rere, mereka memutuskan untuk tetap naik sampai ke puncak Mahameru. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pagi itu, tanggal 16 Agustus 2014. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Mahameru. Dengan memapah Rere yang lemah itu, alhamdulillah, akhirnya mereka sampai ke puncak yang selama ini mereka impi-impikan. Walaupun mereka nggak bisa ngecamp di puncak dan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia seperti harapan mereka, karena mereka lebih memperdulikan kondisinya Rere saat itu, akhirnya mereka hanya 15 menit berada di puncak Mahameru. Setelah 15 menit berada di puncak Mahameru, mereka pun memutuskan untuk turun. Singkat cerita, sampailah mereka di tenda dan mereka beristirahat sejenak. Setelah beristirahat, mereka langsung bergegas untuk packing-packing. Setelah packing-packing selesai, mereka pun langsung cepat-cepat turun, agar Rere yang saat itu kondisinya sangat lemah bisa segera mendapatkan penanganan medis. Dan sebelum melakukan perjalanan turun, mereka pun berdoa terlebih dahulu. Dengan suara yang lirih, Rere mengucapkan terima kasih kepada Jessica, Dion, dan juga Dana karena sudah membawa Rere ke puncak Mahameru, puncak yang selama ini diimpi-impikan. Makasih ya buat kalian sahabatku. Ya udah, ayo pelan-pelan kita turun. Mereka pun akhirnya memulai perjalanan turun. Saat itu, Rere dipapah jalan oleh Dion dan juga Dana. Sementara Jessica mengikuti dari belakang sambil membawakan carrier-nya Rere. Singkat cerita, sampailah mereka di Kalimati. Namun, Jessica ini merasa aneh setelah sampai di Kalimati. Yang kemarin berjejer banyak tenda, sekarang tenda-tenda itu udah nggak ada lagi. Yang ada hanya hamparan luas dengan rumput yang kuning mengering. Nang, Dana. Sudah, Jess, berdoa aja, di bawah nanti baru cerita. Pokoknya, sekarang kita banyak berdoa aja. Abaikan semua yang ganjil yang kita lihat. Oke, Nang.
Mereka pun terus berjalan. Sambil menyusuri jalan, Jessica ini bertanya dalam hati. Ya Allah, sampai kapan ujian ini akan berakhir? Apa kesalahan yang telah kami perbuat hingga bisa jadi seperti ini? Mereka mulai menuruni savana di tengah teriknya matahari. Sampai tiba-tiba, Rere ini berteriak minta ampun. Di situ, dia menangis sambil menyembunyikan mukanya. Rere, kenapa Re? Istighfar, Re. Kamu lihat apaan, Re? Yon, jangan tanya seperti itu. Saat itu, Rere cuma bisa menangis sambil tangannya bergerak seakan-akan mengusir sesuatu. Entah apa yang dilihat oleh Rere saat itu. Di situ, Jessica, Danang, dan juga Dion tidak melihat apapun. Sampai akhirnya, Rere ini menggeram dan ketawa. Ya, saat itu, Rere kerasukan lagi. Turun kalian bertiga. Anak ini akan tinggal di Semeru. Siapa kamu? Aku penghuni Semeru yang rumahku sudah dikotori oleh darah anak ini. Tiba-tiba, Rere ini langsung bangkit dan mau lari. Untungnya, di situ Dion sigap menangkap badannya si Rere. Saat itu, Rere ini benar-benar ngamuk sambil teriak-teriak. Anak ini harus mati. Anak ini harus mati. Tidak akan ada yang mati di sini. Kalian pegangin, jangan sampai lepas. Saat itu, Danang membacakan ayat kursi dan ayat-ayat suci Al-Quran yang lainnya. Sampai akhirnya, keluarlah makhluk yang ada di dalam tubuhnya Rere. Dan saat itu, Rere pun lagi-lagi pingsan. Gak lama dari itu, Jessica bertanya sama Dion sambil marah-marah. Apa yang kalian lakukan di sini sampai bisa seperti ini? Aku tidak ngapa-ngapain, Jess, sumpah. Sudah, bilang aja. Waktu kita terpisah, kalian ngapain aja, hah? Jess, tenang, Jess. Udah, Nang, kamu diem dulu. Jadi, waktu aku terpisah sama kalian itu, karena nungguin Rere yang kebelet kencing, Jess. Dia kencing di balik pohon itu. Jessica cuma bisa menangis saat itu. Dan gak lama kemudian, Rere pun terbangun dari pingsannya. Ketika Rere terbangun, Jessica pun langsung memberinya air minum dan bertanya. Kamu kencing di mana, Re? Maaf, Jess. Aku kencing di balik pohon itu. Aku juga lagi haid, Jess. Mendengar omongannya Rere tadi, akhirnya Danang pun menyuruh si Rere untuk menyiram bekas kencingnya dengan air yang dia kasih. Setelah bekas kencingnya si Rere itu sudah disiram, mereka pun melanjutkan perjalanan turun. Dengan kondisi Rere yang sudah bisa berjalan sendiri, mereka pun terus berjalan menyusuri jalur. Ranu Kumbolo mereka lewati begitu saja. Gak kerasa, mereka pun akhirnya sudah sampai kembali di Ranupani sekitar habis Isya. Dan mereka pun beristirahat sejenak di rumah saudaranya Jessica. Setelah cukup lama beristirahat, malam itu juga mereka pulang. Saat itu, Jessica diantar oleh Dion, sementara Rere diantar oleh Dana. Cerita belum selesai. Setelah pulang dari pendakian itu, selama 3 hari, mereka berempat ini nggak komunikasi sama sekali. Sampai akhirnya, orang tuanya si Rere menelpon Jessica, ngasih kabar kalau si Rere itu sakit sejak dari pendakian itu. Saat itu, Jessica langsung ngabarin Dion dan juga Dana. Mereka bertiga yang menjenguk Rere mengadakan selamatan kecil-kecilan untuk kesembuhannya Rere. Pengobatan medis dan juga non-medis sudah dijalani, namun tidak ada perubahan. Hingga keluarganya Rere mengajak Rere untuk pindah ke Bandung. Sampai akhirnya takdir menuntun Rere untuk pulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rere meninggal dunia sebulan setelah pendakian itu. Oke teman-teman, mari di sini kita sempatkan waktu untuk mendoakan almarhumah Rere. Semoga almarhumah dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan dengan orang-orang yang beriman. Amin. Oke teman-teman, gimana tuh tadi cerita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ambil baiknya, buang buruk. Banyak pelajaran dari kisah ini yang bisa kita ambil. Oke teman-teman,
Buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video horor berikutnya. Gua Yusuf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.